morning everyone. How are you today? I hope you are in a good condition. Welcome back to my channel. Anyway, nice to meet you here again. Before watch the video, don't forget to subscribe, share, comment, and like. Well, let's start our English class. Today, we are going to learn about ability and willingness. Ability adalah kemampuan, willingness adalah kemauan atau kesediaan. Kompetensi dasar 3.2 Menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.2 Menyusun teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Indikator pencapaian kompetensi 1. Menanyakan kemampuan, asking ability. 2. Merespon kemampuan melakukan sesuatu, responding ability to do something. 3. Menanyakan kesediaan, asking willingness. 4. Merespon kesediaan melakukan sesuatu, responding willingness to do something. Chapter 2. We can do it and we will do it. Ability atau kemampuan. There are several ways to state your ability. Ada beberapa cara untuk menyatakan kemampuanmu. The most usual expression which can be used are ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan menggunakan kata can or be able to. Can atau be able to. Can atau be able to mempunyai arti yang sama, yaitu bisa, dapat, atau mampu. If you want to state your ability in doing something, jika kamu ingin menyatakan kemampuan kamu dalam melakukan sesuatu hal, you can use word such as can or be able to. Kamu bisa menggunakan kata seperti can atau be able to. For example, contohnya, I can play the violin. Saya bisa bermain bola. She can run fast. Dia, perempuan, bisa berlari cepat. I am be able to swim. Saya bisa berenang. He is able to ride a bike. Dia, laki-laki, bisa mengendarai sepeda motor. If you want to state your inability, jika kamu ingin menyatakan ketidakmampuanmu, you can use the negative form. Kamu bisa menggunakan bentuk negatifnya, such as cannot or can't, or be not able to. Seperti cannot atau can't atau be not able to. For example, contohnya, I cannot play the violin. I can't play the violin. Saya tidak bisa bermain biola. She cannot run fast. She can't run fast. Dia tidak bisa berlari cepat. I am not able to swim. Saya tidak bisa berenang. He is not able to ride a bike. Dia tidak bisa mengendarai sepeda motor. So, how if you want to ask your friends about her or his ability? Jadi, bagaimana kalau kamu ingin menanyakan pada temanmu tentang kemampuannya? You can use a question form. Kamu bisa menggunakan bentuk sebuah pertanyaan. You can put the words can or be bla 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 able to in the beginning of the sentence. Kamu bisa menempatkan kata can
Kamu bisa menempatkan kata can atau be bla 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 able to di awal kalimatnya. For example, contohnya, can you play the violin? Bisakah kamu bermain biola? Can she run fast? Bisakah dia berlari cepat? Are you able to swim? Bisakah kamu berenang? Is he able to ride a bike? Bisakah dia mengendarai sepeda motor? Willingness atau kemauan. Relating to ability, you also can ask about someone's willingness, whether he or she will do something or not. Berkaitan dengan kemampuan, kamu juga dapat menanyakan kesediaan atau kemauan seseorang, apakah dia mau atau bersedia melakukan sesuatu atau tidak. You can use word will. Kamu bisa menggunakan kata will. For example, contohnya, to state your willingness, untuk menyatakan kemauan atau kesediaanmu. I will come to your birthday party. Saya mau atau bersedia datang ke pesta ulang tahunmu. She will teach us. Dia bersedia mengajari kami. To state your unwillingness, untuk menyatakan keengganan atau ketidaksediaanmu. I will not come to your birthday party. I won't come to your birthday party. Saya tidak mau atau tidak bersedia datang ke pesta ulang tahunmu. She will not teach us. She won't teach us. Dia tidak bersedia mengajari kami. To ask about willingness, untuk menanyakan kemauan atau kesediaanmu. Will you come to my birthday party? Maukah atau bersediakah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Will she teach us? Bersediakah dia mengajari kami? Summary. Ability atau kemampuan. You can use model can. To state your ability, rumusnya subject plus can plus verb 1 atau base verb. To state your inability, rumusnya subject plus cannot atau can't plus verb 1. To ask about ability, rumusnya can plus subject plus verb 1. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah apapun subjeknya, baik itu singular atau plural atau subjek pengganti seperti I, you, they, we, he, she, it, atau subjeknya hanya satu, a student, atau subjeknya lebih dari satu, 5 students, ketika diikuti model can, maka verb atau kata kerjanya adalah kata kerja dasar. Maksudnya di sini adalah kata kerjanya tidak diberi imbuhan apa-apa di belakangnya. Misalkan ing, ed, s, or es. Contohnya, I can singing, I can study, I can cooks. Itu kurang tepat. Seharusnya adalah I can sing, I can study, I can cook. That's it. You can use be able to. To state your ability, rumusnya subject plus be able to plus verb 1 atau base verb. To state your inability, rumusnya subject plus be plus not plus able to plus verb 1. To ask about ability, rumusnya be plus subject plus able to plus verb 1.
Di sini akan dijelaskan melalui rumus to state your ability atau yang menyatakan kemampuan kamu. Rumusnya adalah subject plus be able to plus verb 1. Ketika subjeknya I, maka be atau to be-nya adalah am. I am. Ketika subjeknya you, they, we, maka be atau to be-nya adalah are. You are, they are, we are. Ketika subjeknya he, she, it, maka be atau to be-nya adalah is. He is, she is, it is. Yang kedua adalah sama halnya dengan model can, verb atau kata kerja yang digunakan adalah kata kerja dasar. Maksudnya adalah kata kerjanya tidak diberi imbuhan apa-apa di belakangnya. Misalkan ing, ed, or is. Contohnya, ketika subjeknya singular atau satu, maka menggunakan be atau to be-nya adalah is. Contohnya, the monkey is able to climb. Ketika subjeknya plural atau lebih dari satu, maka menggunakan be atau to be-nya are. Contohnya, the monkeys are able to climb. Willingness atau kemauan. You can use model will to state your willingness. Rumusnya subject plus will plus verb 1 atau base verb. To state your unwillingness. Rumusnya subject plus will not atau won't plus verb 1. To ask about willingness, rumusnya will plus subject plus verb 1. Sama halnya dengan model can, apapun subjeknya, baik itu singular atau plural atau subjek pengganti seperti I, you, they, we, he, she, it, atau subjeknya hanya satu seperti a student atau subjeknya lebih dari satu seperti 5 students. Ketika diikuti model will, maka verb atau kata kerjanya adalah kata kerja dasar. Maksudnya adalah kata kerjanya tidak diberi imbuhan apa-apa di belakangnya. Misalkan ing, ed, s, or is. I think enough for today, and I hope the material above can help you all to improve your ability in English. Thank you for watching and see you on the next video. Bye!